Menurut aku perfilman Indonesia itu udah nggak kalah keren sama negara lain. Sudah banyak film-film, film maupun series ataupun apa ya kayak iklan atau apapun itu ya yang berkaitan dengan dunia entertainment yang sudah memasuki kancah internasional gitu. Dan dari segi kualitas udah banyak juga generasi-generasi muda yang terus mengibarkan sayap atau karyanya yang keren-keren gitu. Jadi aku apa ya, aku yang termasuk generasi muda ini sangat bangga banget gitu sama perfilman Indonesia sekarang. Mereka sudah berani memberikan karya-karya yang memang terkadang di luar ekspektasi atau apapun itu, mereka bisa 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 gitu di dalam sebuah karya. Jadi kalau ada yang bilang film Indonesia kapan nih masuk kualitas internasional, menurut aku kalian harus harus sering-seringin nonton film Indonesia dulu, jangan cuma ngomong aja gitu. Wah, kalau kalian benar-benar nonton gitu beberapa film Indonesia apa ya kayak 10 tahun belakang itu udah banyak yang keren-keren banget. Bahkan kalau kita lihat dari zaman dahulu pun itu banyak banget film Indonesia yang keren-keren gitu, nggak kalah sama film luar negeri. Makanya aku tuh kalau nonton ke bioskop nih ya kak, pasti yang dicari duluan tuh film Indonesia gitu. Karena kualitasnya juga keren-keren banget, ceritanya juga udah bagus-bagus semua, pemain-pemain juga udah banyak yang berkibar di dunia film gitu, mau anak kecil sekalipun sampai ABG sampai dewasa tuh udah banyak banget macamnya gitu. Jadi ya kalian harus bangga sama perfilman ini. Nah, terus ada lagi. Goals apa yang kakak inginkan selama jadi duta FFI ini, Kak? Kalau Dari Selaksa Rindu. Kalau goals aku sih yang pastinya tujuan utama aku, motivasi awal aku menjadi duta aja gitu. Apa yang aku pikirin yaitu memberikan informasi yang terkait dengan Festival Film Indonesia. Pastinya aku sangat senang gitu sebagai yang paling kecil, sebagai generasi muda bisa dikasih kesempatan menjadi duta FFI. Nah, yang memotivasi aku adalah karena aku masih muda gitu, jadi aku pengen memberikan motivasi juga ke generasi muda gitu, khususnya untuk bisa terus tertarik gitu sama perfilman Indonesia gitu. Apalagi dengan adanya Festival Film Indonesia ini, pengennya sih bisa membuka mata kalian gitu supaya terus aktif gitu, terus nonton film Indonesia, karena di masa-masa sulit kayak gini terkadang apa ya, rasa untuk menonton film Indonesia pasti ada beberapa yang kayak turun gitu. Cuman makanya dengan adanya kami gitu, kami berempat sebagai duta FFI, mudah-mudahan bisa memberikan semangat, bisa memberikan kebaikan kepada uh, para pecinta film gitu, supaya terus mencintai film Indonesia juga. Jadi FFI ini bukan hanya untuk kita sebagai pembuatnya, tapi untuk semua orang. Jadi Oke, terus kita lanjut lagi. Bagaimana pandangan kakak kalau FFI 2020 digelar di tengah wabah Corona COVID-19? Kenapa nggak tahun depan? Ini dari Edwin Cahyadi. kalau dari aku sih sebenarnya kita tetap mengadakan gitu. Justru dengan adanya FFI tahun ini uh, merupakan semangat gitu bagi perfilman Indonesia untuk tetap kuat dan agar terus bergerak. Jadi pandemik ini tuh bukan menjadi suatu halangan kita berkarya gitu. Jadi tetap ada, tapi tetap juga menggunakan protokol kesehatan gitu. Kayak misalnya jaga jarak tetap ada gitu. Dan nggak terlalu ramai juga orangnya. Jadi ada beberapa keterbatasan yang memang di FF tahun ini juga ada gitu, tapi kita tetap menjalankan supaya memberikan semangat gitu kepada orang-orang di luar sana gitu. Oke, terus ini boleh.
apa yang memotivasi kakak untuk menjadi duta film Indonesia? Kalau itu sih kayaknya tanya sama Mas Lukmannya dan panitia FFI yang lain gitu. Kalau aku kan apa ya, nurut aja gitu kalau misalnya. Alhamdulillah banget gitu, dikasih kesempatan, alhamdulillah, dan pergunakan tugas sebaik-baiknya gitu. Tapi yang memotivasi aku, maksudnya kenapa bisa aku pilih, ya lebih baik tanyakan langsung gitu. Tapi yang aku sempat tanyain sih yaitu pertama harus menang dulu Piala FFI-nya, terus harus bisa merepresentasikan FFI dengan baik, apalagi sesuai dengan tema FFI tahun ini adalah satu hari satu kebaikan. Jadi ya sebagai duta harus bisa terus memberikan kebaikan, memberikan semangat gitu bagi orang-orang di luar sana. Terus ada lagi, menurut Tisa sebagai duta FFI, apa peranan ajang FFI di dalam dunia film dari Dul Tisa, Soulmate? Kalau peranan FFI sebenarnya udah ada ada fungsinya sendiri, kayak menurut aku sendiri ya sebagai Dinas Muda, FFI merupakan ajang penghargaan tertinggi di dunia perfilman gitu. Jadi fungsinya adalah untuk mengapresiasi, menghargai karya-karya yang sudah kami para insan perfilman yang sudah kami buat gitu. Kayak misalnya film yang sudah kami buat nantinya diseleksi apakah memasuki nilai-nilai FFI gitu. Terus aktor juga dinilai perannya, terus penulis skenario, DOP dan lain-lain gitu. Jadi ya fungsinya adalah peranannya adalah untuk menghargai atau mengapresiasi karya para insan perfilman Indonesia sih gitu. Terus lagi, pelajaran dan pengalaman atau hal apa yang berharga banget sehingga Kak Tisa jadi sekarang ini, menjadi seperti sekarang ini dan menjadi duta FFI? Kayak tadi udah sempet aku jawab deh Kak. Oke, kita cari yang lain, kita skip dulu. Bagaimana cara kakak mengajak masyarakat Indonesia agar lebih mencintai film Indonesia dibanding film luar? Banyak sharing-sharing aja sih di Instagram gitu. Jadi pergunakan sosial media dengan baik. Kalau kalian punya followers, punya pengikut, kasih konten-konten yang memang baik, karena nantinya kan akan dilihat juga sama orang banyak gitu, termasuk dengan memberikan semangat gitu. Kalau film Indonesia itu nggak kalah keren gitu dari film luar gitu. Banyak yang tadi aku udah sharing kualitas yang benar-benar bagus banget dari segi film, dari segi cerita dan lain-lain gitu. Jadi kalian sebagai generasi muda harus melek gitu terhadap perfilman Indonesia gitu khususnya. Tapi Tisa sendiri pernah nggak sih kayak followernya gitu atau penggemarnya kayak nanya, Kak kenapa sih maksudnya kayak film-film Indonesia tuh dibandingin dengan film luar gitu? Iya. Pernah ada yang nanya gitu nggak sih? Pasti ada gitu kan. Kita nggak bisa kasih penjelasan juga ke semua orang gitu tentang betapa bagusnya film Indonesia gitu. Kalau dari aku sih ya biarkan mereka menilai sendiri gitu, karena kan selera orang juga beda-beda gitu. Tapi kalau dari aku sendiri tetap berpegang teguh pada pendirian bahwa film Indonesia itu gak kalah keren sama film luar gitu. Nggak bisa lah dibandingin gitu, maksudnya film ini sama film itu gitu, karena kualitasnya udah nggak kalah keren. Kak, cara sederhana apa yang Kak Tisa harapkan agar orang-orang bisa membantu memajukan dunia film Indonesia? Cara sederhana yang pastinya nonton film Indonesia. Kedua, jangan nonton film bajakan gitu. Bajakan.
Jadi karena kan sekarang sudah banyak platform atau OTT yang sudah memberikan apa ya, kayak ruang untuk kita menonton film tapi yang terverifikasi gitu. Jadi ada OTT ini, ada channel ini dan lain-lain yang benar-benar sudah asli gitu, real, nggak bajakan. Jadi lebih baik kalau kalian ingin menghargai hasil karya anak-anak Indonesia dan juga ingin memajukan perfilman Indonesia, lebih baik nonton yang real, jangan bajakan gitu.